Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah, hari ini Bu Guru telah membaca buku tentang Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Yogyakarta. Pangeran Diponegoro terkenal dengan perang Diponegoronya yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Solih-solihah, pada pembelajaran kita kali ini, yuk kita simak materi sikap kepahlawanan dari pahlawan-pahlawan yang lainnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Solih-solihah, hari ini kita akan belajar tentang pengamalan sila kelima. Sebelum belajar, kita berdoa kepada Allah ya. Semoga pembelajaran kita kali ini dimudahkan oleh Allah dan kalian bisa mengambil manfaat dari pembelajaran yang kita akan pelajari. Sikap berdoa, tangan di depan dada, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Rabbi sahri sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Solih-solihah, sebelum kita belajar, kalian masih ingat kan dengan tepuk 5? Yuk, kita coba ya. Tepuk 5. SDITKIC. SDITKIC. Alhamdulillah, semoga selalu bersemangat ya solih-solihah. Ya, pada pembelajaran kali ini adalah pembelajaran terakhir dari pengamalan sila Pancasila, yaitu sila yang kelima. Sila kelima berlambangkan padi dan kapas. Bunyi dari sila kelima ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hubungannya dengan gambar kapas dan padi adalah gambar padi ini adalah sumber pangan dan gambar kapas adalah sumber sandang. Jadi harapannya semua rakyat Indonesia bisa merasakan kesetaraan dan keadilan dalam mendapatkan sumber pangan dari sumber sandang itu. Solih-solihah, sila kelima ini ada di surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu artinya lebah ya, di ayat ke-90. Artinya Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Solih-solihah, sudah jelas ya, Allah memerintahkan kita semua untuk berlaku adil kepada siapapun gitu. Dan berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan artinya berbuat kebaikan kepada semua umat manusia. Solih-solihah, di sini di buku pahlawanku, di buku tema 5E, kalian tentu sudah membaca cerita tentang Butet Manurung ini. Seorang Butet Manurung ini adalah pendiri dari sekolah rimba. Jadi Butet Manurung ini mendirikan sekolah di pedalaman. Harapannya adalah agar semua anak-anak di pedalaman itu tidak buta huruf, tidak lagi dibodohi oleh orang-orang yang terang. Maksudnya orang yang terang adalah orang yang berilmu. Kemudian kita mengenal seorang Kapitan Patimura. Di buku 4E juga dijelaskan bahwa seorang Kapitan Patimura ini tidak menjual harga diri bangsa Indonesia untuk bersekutu dengan para penjajah. Jadi beliau rela dihukum gantung oleh pemerintahan Belanda pada masa itu demi untuk tidak mengkhianati bangsa Indonesia. Masya Allah. Kemudian juga ada Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah seorang pahlawan yang berjuang dalam bidang pendidikan. Jadi perjuangan beberapa pahlawan itu tidak hanya mengangkat senjata saja, tapi juga berperan di dalam bidang pendidikan.
Soleh-solihah, sikap kepahlawanan yang mencerminkan sila kelima yang lain, contohnya adalah Bung Tomo. Bung Tomo ini adalah pahlawan yang berasal dari Surabaya. Beliau ini adalah pahlawan yang gigih, yang gagah berani, yang melawan pemerintahan Belanda di masa itu. Kemudian juga ada seorang pahlawan perempuan, beliau adalah Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien ini adalah istri dari pejuang Teuku Umar yang berasal dari Aceh, yang melanjutkan perjuangan suaminya melawan penjajah Belanda juga. Juga Imam Bonjol, seorang ulama yang sangat memurnikan ajaran-ajaran Islam dan rela mempertaruhkan hidupnya melawan penjajah. Soleh-solihah, selain sikap itu tadi, sikap yang harus kita miliki dalam kehidupan kita adalah sikap patriotisme untuk memajukan bangsa. Apa saja sih sikap patriotisme itu? Adalah yang pertama adalah cinta tanah air, kemudian kerjasama, pantang menyerah, dan bertanggung jawab. Soleh-solihah, ke beberapa sikap kepahlawanan dari pahlawan Indonesia, pahlawan nasional, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya kita tidak mudah putus asa dalam belajar, tidak pantang menyerah menghadapi pandemi ini, kemudian bertanggung jawab terhadap setiap semua tugas yang diberikan dari guru di sekolah, karena bertanggung jawab itu adalah disiplin diri kita. Soleh-solihah, semoga pandemi ini segera berakhir. Selamat menunggu PAS. Di semester ini kita melalui satu semester tanpa pertemuan secara langsung, tapi semoga Allah senantiasa memberkahi pembelajaran yang kita lalui bersama. Bu Guru akhiri, terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita baca doa dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Soleh-solihah, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah kita dapat meneladani beberapa sikap kepahlawanan yang mencerminkan sila kelima. Apa saja itu? Yang tadi kita simak bersama ya, yaitu rela berkorban, berani, pantang menyerah, bekerja sama, dan bertanggung jawab. Soleh-solihah, semoga kita bisa mengaplikasikan semua sikap dari para pahlawan kita dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.